Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum waliya Allah fis samai wa fil ardi kulluhum musisina jami'ina wal masyayikhina wa masyayikhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada subuh kali ini. Saya mohon maaf kepada jamaah karena dua subuh tidak sempat mengisi, karena sebenarnya saya minta izin satu hari, tapi karena pesawat memuju itu digeser ke Makassar dan dimajukan jadwalnya, jadi saya tidak bisa ambil satu hari karena perubahan jadwal penerbangan. Jadi pertama, sebenarnya dalam kehidupan kita ini ada 3 tingkatan seorang hamba. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah iman. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Tapi iman itu punya ada buahnya. Buahnya itu disebut takwa. Nanti kalau takwa itu akan melahirkan ihsan. Jadi yang dipanggil berpuasa itu adalah orang beriman, supaya dia mencapai puncak ketakwaan. Makanya iman baru lari ke takwa. Makanya buahnya iman itu adalah takwa.
Di atas ketakwaan itu ada namanya ihsan. Ihsan ini kalau bahasa Bugis mapedece. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia kalimat yang paling pasti itu kalau ihsan. Tapi kalau bahasa Bugis itu pas sekali. Karena kalau orang melakukan kebaikan kemudian kita juga membalasnya dengan kebaikan, itu bukan ihsan. Tapi itu disebut al-khair. Jadi beda. Kalau ihsan itu orang melakukan keburukan ke kita, kemudian kita balas dengan kebaikan. Itu namanya ihsan. Jadi kalau orang baik kemudian kita baik, itu hanya membalas kebaikan. Bukan berbuat baik namanya itu, tapi membalas kebaikan. Kadang-kadang kan ada orang begitu. Ada mobil mogok, dia dorong supaya dia bilang, wah nanti kalau hujan bisa kita ikut di mobilnya kan gitu. Ya biasa-biasa begitu. Membantu orang ya karena ada keinginannya, kan begitu. Jadi itu bukan ihsan. Ihsan itu sebenarnya sifat yang paling tinggi hakikat. Nah, ini yang kita mau capai. Karena nanti ihsan itu adalah manusia yang innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang-orang yang ihsan itu. Jadi pertama iman. Kira-kira kita ini sudah beriman? Sudah beriman? Oh tidak. Kalau Islam oke, bisa. Tapi kalau iman itu ada tandanya. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah maka bergetar kalbunya. Makanya kenapa perpindahan gerakan sholat itu menggunakan kalimat Allahu Akbar. Karena itu yang menggetarkan hati. Saya ingin tanya. Kalau dengarkan azan, kalbu kita bergetar atau tidak? Bergetar atau tidak? Kalau belum berarti belum beriman. itu sederhananya. Kalau tidak bisa dipahami, saya putar sedikit, putar haluan. Saya tidak lari ke iman. Bapak ibu ini pernah muda kan? Pernah jadi anak muda. Ibu-ibu pernah jadi gadis. Kalau waktunya kita anak muda, nah ada gadis yang sangat kita sukai, cintai. Ketika disebut namanya, apa ada di dalam sini bergerak? Itu namanya wajilat qulubuhum, bergetar. Sebut Maryam, si Maryam, wah langsung bilang gitu. Bahkan sahabatnya saja Maryam lewat, itu, ada temannya ini, mungkin ada di belakangnya. Itu namanya bergetar. Itu karena cinta kepada seseorang, itu membuat ketika namanya disebut itu bergetar. Nah, itulah yang disebut dengan cinta. Karena cintanya itu, kalau dalam Islam itu karena cinta kepada Allah, itulah tanda iman. Makanya kalau orang mengatakan Allahu Akbar, nah belum bergetar di sini, itu belum beriman, baru berislam. Agak berat ini ya. Saya pelan-pelan ya, supaya kita ngaji tasawuf sedikit ya. Jangan, tapi tidak terlalu berat. Terlalu berat. Saya usahakan membahasakannya dengan ringan. Jadi bagaimana cara membuat kalbu ini bisa bergetar? Perbanyak menyebut kalimat Allah. Ada namanya itu zikir fidah, Pak. Membaca la ilaha illallah itu 71.000 kali dengan satu kali duduk. Kira-kira bisa? Ya, jadi ambil satu waktu, pokoknya tidak ada memang pekerjaan yang lain, itu saja. Pokoknya pakai tasbih, hitung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Jadi ditarik la ilaha illallah, itu akan masuk ke sini.
Kalau hanya baca la ilaha illallah, burung beo juga pintar. Ya. Iya. Jadi itu talaki zikir yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanya ketika kita tahlilan, kenapa panjang 3 kali dulu baru percepat itu la ilaha illallah? Itu karena Nabi mentalaki ke Sayyidina Ali itu 3 kali. Jadi la ilaha illallah. Jadi jangan baca langsung ya. Itu dibaca 71.000 kali. Itu zikir pida ya, namanya zikir pida itu pembebas. Karena sama di air, Pak. Kalau mau dikasih mendidih mesti 100 derajat. Tidak bisa mendidih kalau tidak 100 derajat. Nah, kalau kalbu ini terbungkus belum tembus, itu mesti 71.000 kali baru bisa tembus. Ada yang tidak sampai. Ada yang hanya sampai 60.000 sudah tembus. Itu sudah los, bunyi sendiri tuh. Tak, tak, tak. Nah, itu sudah tembus itu. Sama dengan air yang mendidih itu menggelembung. Itu. Berapa derajat baru bisa mendidih? 100. Kalau besi berapa? 400 lebih. Nanti 500. Jadi kalau hatinya baja, oh itu banyak. Banyak kali. Tapi kalau hatinya hanya air atau hatinya sudah mulai mau mendidih, itu sedikit saja. Makanya ada orang dikasih zikir, kau baca 1000. Yang satunya dikasih, kau baca 100. Yang satunya kau baca 40. Karena kalau itu tergantung, sama di baju. Kalau kotorannya banyak sekali, itu harus dibersihkan betul. Sama di kamar mandi kan. Kalau keramiknya kotor 3 bulan tidak dibersihkan atau hanya disiram air saja, oh itu harus digosok dulu itu. Bahkan pakai prostek apa? Esos ya. Pakai SOS. Itu seperti gelar saya itu. Ini Pak Pertakol ini tidak pernah benar menyebut nama gelar saya nih. Dia sebut S baru Esos gitu gitu. Iya. Jadi SOS itu sarjana pembersih lantai. Gitu. Ya. Ya. Iya, kan Esos itu namanya Superpel. Jadi makanya itu untuk membersihkan itu harus pakai alat. Nah, alat yang paling bagus untuk membersihkan kalbu, untuk kasih tembus, itu 2 zikir. La ilaha illallah, turunannya itu adalah Allah, kemudian turunannya lagi hu, kemudian turunannya lagi ah. Nah, jadi itu. Jadi kita baca la ilaha illallah ya. Tapi itu harus tenang. Tidak bisa kalau sambil menjual la ilaha illallah gitu. Makanya memang harus ambil sedikit waktu untuk kasih connect itu. Ya ini. Nanti koneksi sendiri itu. Nah, kemudian ini orang Islam. Syaratnya Islam apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Saya pegamai begini Pak. Kenapa ada ulama hikmah itu menyebutnya? Haji terakhir. Kalau orang tidak haji, ini belum jatuh. Kalau saya lepas dengan jari kelingking, ini haji. Kalau ini zakat, puasa, ini belum lepas ini. Tapi kalau zakat, ini belum lepas. Kemudian sholat, ini sudah mau jatuh. Makanya 2 hal tidak boleh lepas. Syahadat dengan sholat. Karena Islammu akan jatuh. Nah, makanya itu kalau pegang begini, kalau 3 ji lepas ini masih orang tidak haji, kemudian orang tidak puasa, tidak zakat, masih dibilang Islam. Tapi kalau syahadat dengan sholat lepas, pasti jatuh. Maka gugur keislaman. Makanya syahadat itu kuncinya dan sholat itu kuncinya. Ya. Jadi, tapi memang dari rukun Islam ini, kalau haji itu tidak masalah, ya, hanya bagi yang mampu. Mampu itu bilang begini Pak, mampu itu mampu secara fisik dan mampu secara materi. Itu haji.
Jangan sampai kita kumpul uang kemudian anak tidak dikasih kebutuhan karena mau naik haji. Oh jangan, berdosa kita itu. Jangan. Ada ibu-ibu itu kumpul uang, bahkan tidak kasih belanja ke, apalagi kalau suami. Kumpul-kumpul uang mau naik haji. Itu Anda tidak mampu, tidak usah dipaksakan. Yang paling parah, ada umrah dicicil. Tapi tidak ada jadi memujuk. Ada. Wah. Berangkat dulu baru bayar. Pulang baru bayar. Oh iya bagus. Saya mau kasih tahu. Kalau meninggal di sana siapa yang tanggung? Nah, ini yang banyak tidak tahu, Pak. Jangan. Justru berangkatnya itu berdosa. Membayar utang itu wajib. Sedangkan melaksanakan umrah itu sunnah. Jadi kita mengorbankan kewajiban hanya menunaikan yang sunnah. Itu sama persis jual helm, jual motor beli helm. Itu persis sama. Atau jual HP untuk beli pulsa. Itu sama. Kan begitu. Jadi utang itu kan nanti menjadi kewajiban ketika mau dibayar. Kan gitu. Hanya menunaikan yang sunnah kemudian berutang. Oh itu fatal itu. Nanti kalau meninggal di dalam kubur Nabi bilang, saya sudah umrah. Malaikat bilang, belum lunas. Nah ini, mau apa? Ini nih. Makanya jangan Bu. Ibu-ibu, tidak ada jadi kalau ibu-ibu ya. Banyak. Wah ini. Ibu-ibu ini parah ini. Jangan Bu, jangan berangkat. Makanya ibadah umrah itu kenapa Nabi sangat mudahkan pahalanya. Mudah sekali. Melayani suami dengan sempurna. Kemudian suami merasa senang. Maka apa kata Nabi? Itu mendapatkan pahala umrah sekali. Iya. Makanya Bapak. Makanya bapak-bapak harus pintar. Kok bi istrinya? Saya mau umrah. Iya kan? Iya. Itu hadis. Dulu itu saya bilang begini Pak. Orang berangkat umrah puluhan juta. Waktunya sekian lama. Kemudian perjalanannya melelahkan. Ibadah dari ibadah ke ibadah. Kenapa kok Nabi gampangkan sekali pahala umrah? Gampang sekali Pak. Sholat sunnah duha 2 rakaat kata Nabi. Bahkan sholat sunnah suruk yang kita lakukan. Sholat Isra'in yang kita lakukan setiap pagi. Itu bukan hanya pahala umrah. Haji dan umrah bersama Rasulullah 3 kali. Itu luar biasa Pak. Seandainya bilang saja haji dan umrah 3 kali. Itu masih biasa-biasa. Tapi apa kata Nabi? Haji dan umrah bersamaku 3 kali. Tamma. Sempurna. Ketiga kali itu sempurna kata Nabi haji dan umrahnya. Tapi memang berat Pak. Sholat sunat suruk itu berat. Karena kadang orang sudah sholat subuh langsung kabur. Ada memang orang juga itu Pak sudah menghadap keluar sandalnya. Iya. Sandalnya itu sudah dibalik memang begini. Nanti kamat orang baru lompat masuk. Assalamualaikum langsung lompat keluar. Itu anak pertamanya iblis itu. Jadi iblis itu punya 9 anak, ada 2 cucunya, 1 anak angkat. Iya. Saya hafal betul itu. Iya. Jadi anak pertamanya iblis itu ada di orang yang berjamaah. Jadi siapa orang nanti iqamat orang baru masuk dan sandalnya sudah menghadap keluar, pas salam itu langsung lompat keluar. Oh, itu anak pertamanya iblis. Makanya kalau mau ketemu tunggu di depan pintu. Iya. Anak keduanya itu ada pada penjual yang mengurangi timbangan. Iya. Itu. Makanya kalau ada orang mengurangi timbangan itu ya, itu anak nomor 2-nya iblis itu. Jangan dibahas nanti banyak yang kena.
Nah, kita tinggal di anak berapa kira-kira ini? Ya, ini. Gitu. Ya. Kemudian, jadi ini penting saya wasiatkan, hati-hati. Sebenarnya Nabi itu sudah kasih kita bonus betul. Jadi Nabi itu sudah tahu bahwa nanti umrah ini menjadi orang berlomba-lomba. Dan orang yang sholat sunnah Isra itu dijamin haji dan umrahnya pahalanya dijamin. Kalau pergi umrah belum tentu diterima kan? Itu jadi parah. Makanya saya bilang sebelum berangkat itu perbaiki dulu. Siapa tahu ada tetanggamu tidak baku ngomong sama kamu, jangan berangkat. Nanti datang di situ bilang labbaik Allahumma labbaik. Allah bilang la labbaik lak, tidak ada yang panggil kau ke sini. Itu tetanggamu di sana kau belum baku ngomong. Ini penting saya nukan. Jadi pahala itu sangat mudah. Tapi pahalanya bukan syariat ya. Kalau syariat beda. Syariat itu lengkap. Kalau pahala itu hadiah yang diberikan. Jadi itu makanya kalau mau banyak pahalanya Pak. Sama kalau orang buka puasa. Kita kasih buka orang 10 itu kita dapat pahala puasa 10 itu. Makanya Islam ini luar biasa. Sama dengan sholat yang kita lakukan kalau sholat sunat awabin. Itu kan sama dengan 12 tahun sholat. Itu luar biasa. Makanya ada orang nanti itu Pak di hari kemudian ketika dihitung umurnya. Terlihat tercatat umurnya dia hidup itu cuma 50 tahun. Tapi setelah dibuka kitab catatan amalnya, umurnya di situ tercatat 50.000 tahun lebih. Dari mana? Karena pahala sholat yang dia lakukan itu terhitung. Nah, makanya itu yang disebut dengan umur yang pendek tapi barakah. Kan Nabi sudah minta ke kita. Nabi memang minta supaya kita tidak panjang umur. Iya. Nanti terlalu lama diperiksa Pak. Sama di pejabat. Kalau ada bupati 2 periode lama diperiksa itu. Lama. Camatnya 10 tahun tidak berhenti. Lama diperiksa. Tapi kalau ada camat cuma 3 hari menjabat dan keluar sebentar sekali itu diperiksa. Tidak lama itu. Sama di kita kalau tidak lama hidup. Nah begitu. Makanya semua harta itu jangan kita semua yang bawa. Titip ke orang. Titipkan ke orang. Tidak sampai itu harta atau Pak? Tidak sampai. Nanti bisa kita dapat itu ketika sudah kita titip. Kan itu kuncinya. Karena ada bilang, harta tidak dibawa mati. Memang tidak bisa dibawa mati kalau kau yang mau bawa. Tapi kalau kau kasih orang, pasti sampai. Kan gitu. Jadi nanti sebenarnya begini. Nanti harta itu diserahkan, baru dimiliki. Kalau masih ke kita, itu baru amanah. Kan gitu. Makanya disebut harta itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Bahkan bisa berubah menjadi fitnah. Kan gitu. Ini perlu dipahami. Jadi nanti harta itu yang dimiliki ketika sudah diserahkan. Makanya yang masuk di celengan itu, itulah milik kita. Yang di rumah itu bukan milik kita. Itu baru amanah. Karena kalau kita meninggal, bukan kita yang punya. Kan langsung ke ahli waris kan. Iya. Jangankan uang, istri kita ngambil orang. Iya, suami juga begitu. Makanya tidak usah terlalu kita tidak usah, ya, Pak. Apalagi buat istri kan sebenarnya itu kan bukan hak milik Pak, itu cuma hak pakai. Iya, makanya disebut hakut tamlik itu. Iya, makanya wanita itu istri itu tidak bisa mentalak suaminya kecuali diwakilkan ke pengadilan. Suami satu kali ngomong mengatakan saya talak kamu itu jatuh talak. Tapi kalau istri biar cungkir balik talak, tidak akan jatuh. Biar guling-guling tidak akan jatuh. Kenapa? Karena dia yang dibeli. Kan gitu. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan kalau laki-laki mau menikah tidak usah minta izin ke istri pertama. Itu Syafi'i, bukan saya bilang ya. Imam Syafi'i. Jangan saya disalahkan ini. Ini saya kasih tahu. Alasannya kenapa? Tapi saya tidak suruh menikah ya. Alasannya kenapa? Imam Syafi'i mengatakan tidak usah minta izin. Karena dia yang dibeli. Jangan bilang iya, kan hakum tamlik. Saya harus luruskan ini supaya kita paham. Ngaji fikih itu begitu. Begini. Saya ingin tanya, ketika kita misalnya mau beli HP, kita bicara HP, mau beli HP. Kita akan tawar. Ini HP harganya berapa? Oh, ini 4 juta. Itulah mahar. Kita akan datang menghitbah. Ini kira-kira maharnya berapa? Cuma maharnya kita di Mamuju ini kayaknya murah. Apa maharnya? Seperangkat alat sholat.
Murah sekali itu. Iya. Jadi itu mahar kan, itu harganya wanita itu. Makanya Nabi menyuruh kita pakai emas. Jadi itu aja maharnya itu. Makanya karena dia dibeli kan, dia kasih mahar. Nah, ketika sudah dibayarkan maharnya, itu sudah milik kita. Sama HP tadi. Kan kita bilang, saya mau beli HP yang bisa sama YouTube, bisa sama Facebook, bisa sama game, bisa sama... Oh ini yang cocok. Dilihat, oh pas. Sama aja kalau melamar. Begitu kan juga. Nah, ketika HP dibeli, kita bayar. Sudah dibayar. Saya mau tanya. HP yang sudah dibeli dengan sudah dibayar itu saya mau tanya. Apakah HP itu milik kita? Kan milik kita. Karena kita sudah bayar kan? Pertanyaan sebaliknya. Apakah HP itu memiliki kita? Tidak. Makanya suami istri itu bukan hak milik. Itu hak pakai. Sudah paham? Ini kalau ngaji pikir enggak apa. Iya memang. Sama dengan HP tadi. Karena dia yang dibeli, maka HP tidak memiliki kita. Tapi dia punya tanggung jawab, kewajiban ke kita untuk mengikuti perintah. Dari situlah kenapa istri mesti mengikuti perintah suami daripada perintah orang tuanya. Di situ. Karena dia sudah dibeli. Makanya jangan sembarang menyerahkan anak ke laki-laki yang tidak beres. Kan gitu. Karena memang dia membeli, kita serahkan sepenuhnya itu. Masa kita didik berapa puluh tahun? 25 tahun, 30 tahun kita didik. Mulai dari kecil. Baru kita serahkan ke orang yang tidak beres. Kan kita. Dengan harga seperangkat alat sholat. Ini jadi masalah. Itu bahayanya Pak. Ini saya kasih catatan ini. Makanya ketika wanita, kembali ke HP. Ketika HP ini saya mau tanya, bolehkah HP ini diambil orang ketika saya sudah membelinya? Kan tidak bisa. Dari situlah kenapa wanita yang sudah menikah itu tidak boleh menikah dengan orang lain. Dengan dua laki-laki. Kemudian saya mau tanya Pak, kalau saya mau beli HP, haruskah saya minta izin sama HP tadi yang satu? Kan tidak. Nah itulah alasannya Imam Syafi'i. Gitu. Hanya dia bilang kalau mau beli HP baru, tidak usah minta izin ke HP yang satu. Karena dia yang dibelikan. Itu alasannya. Jadi pikir itu begitu. Makanya disebut, makanya kalau bapak mau beli HP baru, tidak apa-apa. Tapi tidak usahlah beli HP baru, casingnya saja yang diperbaharui. Ya kan gitu. Iya. Iya. Makanya istri itu Pak, kalau ngomel, istri ya, kalau ngomel, dia pakai saja. Karena memang semua pekerjaan itu kan dia kerjakan. Dia yang hamil, dia yang dihamili, dia melahirkan. Nah begitu. Kemudian dia menyusui anak, dia yang menjaga anaknya. Nah itu kalau tengah malam bangun anaknya menangis, itu bapaknya bangun, dia tidak urus anaknya itu. Pas dia kok istrinya, menangis anak, padahal anaknya juga. Kan gitu. Sebenarnya itu kan tugas istri itu. Tugasnya itu hamil, melahirkan, menyusui, merawat anak, mendidik anak. Itu tugasnya. Memasak itu bukan tugas pokok. Mencuci itu bukan tugas pokok. Makanya Rasulullah itu mencuci pakaian sendiri. Jadi sebenarnya mencuci dengan memasak itu bukan tugas pokok istri. Itu kalau suami kerjakan itu lebih mulia. Ya. Iya. Itu lebih mulia Pak. Makanya Nabi itu kan memasak. Nabi itu mencuci pakaiannya sendiri. Nabi itu menjahit bajunya sendiri pakaiannya. Memperbaiki sandalnya sendiri. Memerah susu kambing. Itu pekerjaan. Bukan itu pekerjaannya. Istri itu taat ke suami. Kemudian yang kedua dia dihamili. Kemudian hamil, melahirkan, menyusui, mendidik anak. Itu tugasnya. Itu tambahan. Itu mestinya tugas suami itu Pak. Memasak, mencuci itu. Mengeringkan baju itu. Iya. Belanja di pasar. Itu tugas suami itu. Mencari nafkah. Tugas suami. Iya. Tapi diambil semua istri sekarang kan. Mencuci dia tuh. Itu betul. Itu katanya. Betul ini. Untung ada lantai 2 Pak. Bertengkar seandainya di bawah ini. Iya. Itu kan diambil semua. Makanya kalau istri marah-marah.
Maklumi, paling susah pekerjaannya. Iya. Nah bilang ini perempuan, coba laki-laki Pak, mau kita tukar pekerjaan sama istri tak? Biar istri ke kebun. Kita mulai mencuci, merawat anak, mengeringkan baju, melipat, laundry. Pokoknya kerja semua. Memasak, saya yakin 2 hari baru dia bilang, ampuh, kembali kagak balik. Kan begitu. Iya, berat itu. Kalau bukan orang ikhlas kerjakan itu tidak mungkin. Di bapak-bapak juga ini perhatikan betul istrinya. Kenapa? Kita itu waktunya belum menikah, minta betul kepada Allah. Ya Rabb, berikan jodoh yang terbaik. Kadang kalau sudah mulai pacaran itu apa dia bilang? Ya Allah, jadikan dia jodohku. Kalau bukan, jadikan, pokoknya jadikan. Kan begitu? Iya. Jadi kadang itu dia minta, tapi setelah menikah dia tidak perhatikan keluarganya. Kadang dia marahi. Itu titipan Allah, Pak. Hati-hati. Anak itu titipan Allah. Makanya disebut amanah, bukan milik kita. Ini penting, hati-hati. Saya itu anak sering saya kasih tahu. Bapak ini hanya diberi amanah. Kan begitu. Makanya jangan terlalu bersandar kepada suami, Bu. Jangan terlalu bersandar ke ini, tapi bersandar ke Allah. Insya Allah nanti akan dijaga kalbunya. Itu kuncinya. Kan ada yang bilang, waduh bagaimana nanti kalau mati suami? Nah bukan rezekimu di situ. Iya. Allah yang akan menjaga. Cuma kita harus taat. Makanya istri itu kalau sudah taat itu sudah di surga itu, Pak. Kan 3 jika kata Nabi. 4 ya. Pertama menjaga puasa, sholat fardu. Yang kedua puasa. Kemudian yang ketiga syahwat. Kemudian yang keempat taat kepada suami. Itu yang 4. Kalau ibu bisa lakukan itu, apa kata Nabi? Dia akan masuk surga melalui pintu mana saja yang dia mau pilih. Coba, semua pintu surga dibuka. Tinggal mau masuk. Itu pintu surga teriak, kau lewat sini, kau lewat sini. Siapa bagi siapa? Bagi istri yang bisa melakukan. Menjaga sholat fardu, menjaga puasa wajib. Kemudian syahwatnya dia jaga. Tapi apa kata Nabi? Malaikat Jibril akan turun nanti ketika Al-Quran sudah selesai. Itu Jibril kembali. Nabi menangis. Dia mengatakan, wahai Jibril, apakah engkau akan masih turun nanti? Karena ini sudah Al-Quran, sudah sempurna. Apakah engkau masih turun ke dunia? Kata Jibril, saya akan turun nanti Muhammad, tapi di akhir zaman. Apa yang dia membuat turun malaikat Jibril? Yang pertama adalah mencabut malunya wanita. Nah, makanya yang wanita itu yang titok gini goyang-goyang itu yang bahaya itu. Iya, makanya hati-hati Pak Bu. Ketika wanita tidak bisa menjaga syahwatnya itu fatal. Kemudian ketaatan kepada suami. Makanya kalau ada janda itu tinggal 3 baru dia selamat. Kan tidak ada suaminya. Iya. Kan tinggal 3. Makanya janda itu cuma menjaga sholat, menjaga puasanya dengan syahwatnya. Kan tidak ada suami. Makanya janda itu bisa lebih cepat masuk surga daripada orang punya suami. Iya. Betul Pak. Makanya ini penting saya wasiatkan. Kita laki-laki itu susah sekali jaminan. Bahkan wanita kata Nabi, siapa yang punya anak 2 kemudian belum balik kemudian meninggal. Itu ibunya dijamin masuk surga. Karena anak itu selalu menunggunya di pintu surga. Tidak mau masuk kalau ibunya tidak datang. Iya. Jadi itu luar biasanya itu. Makanya 3 wanita itu hebat Pak Bu. Yang pertama adalah ibu. Karena ketika dia berdoa semua pintu langit dibuka. Yang kedua adalah istri. Karena 3 kali lebih cepat doanya mustajabah dibanding laki-laki. Coba lihat orang hebat Pak. Bagaimanapun hebatnya Soeharto. Tapi ketika Ibu Tin wafat habis dia. Karena barakahnya di situ. Kemudian Habibie kan kita tahu orang hebat. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun tidak ada. Kemudian yang ketiga SBY kan yang sekarang masih hidup. Siapa yang tidak mengakui SBY? 2 periode jadi presiden, Panglima TNI. Tapi kapan dia tidak bisa menentu kebijakannya? Ketika Ibu Ani sudah meninggal. Itu hebatnya wanita. Karena doanya itu 3 kali lebih cepat dibanding dengan laki-laki. Makanya kalau ada kebutuhan tak suruh istri berdoa. Iya.
Mestinya begitu. Iya Bu. Kalau ada kebutuhan suruh dia berdoa. Karena doanya itu lebih cepat. Jangan kita laki-laki ini disuruh kerja. Yang berdoa mestinya itu minta rezeki itu perempuan. Iya. Cepat itu. Karena 3 kali lebih cepat. Karena malaikat itu sudah menunggu doanya sebelum dia mengangkat tangannya. Dan malaikat itu bertasbih kepada wanita. Bayangkan kata Nabi, kau menyiapkan saja air putih untuk suamimu, itu sama dengan pahala jihad. Itu hebatnya Pak. Ini perempuan kalau dia betul-betul paham tugasnya, itu masuk surga. Iya. Itu kuncinya. Makanya kalau istri sudah berdoa dan tidak bisa diterima, tambah istri Pak, supaya banyak mendoakan. Itu gitu. Iya. 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 Langsung ibu-ibu di atas protes itu. Itu kuncinya sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah anak perempuan. Itu perempuan lagi. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Bahkan Rasul mengatakan, jangankan disentuh api neraka, diperlihatkan api neraka pun tidak. Itu hebat. Ini. Jadi itu anak-anak perempuan kita. Tidak usah banyak-banyak kita tuntut Pak. Tidak usah bilang harus jadi PNS, harus jadi. Tidak usah. Rezeki itu bukan dari situ jalur itu saja. Justru PNS itu terbatas rezekinya. Ya kan? Karena gajinya pasti. Kan gitu. Nggak usah terlalu Pak. Makanya PNS sebenarnya yang gajinya tidak cukup 1 nisab, kemudian dia pencaharian pokoknya cuma itu, tidak ada tambahan dan tidak cukup 1 nisab gajinya, ketika dikalkulasi dalam jumlah 1 tahun atau dikalkulasi per bulan dengan mengikuti panen padi, maka itu tidak wajib zakat sebenarnya. Cuma ulama kita di pemerintah ini di Indonesia, di dalam hal ini Basnas, berusaha menjaga. Siapa tahu nanti harta ini kena zakat, makanya dia keluarkan memang 2,5. Makanya kalau dia tidak jadi zakat, nanti jadi sedekah. Karena sebenarnya pengeluaran itu Pak bukan hanya zakat. Kan ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Masing-masing beda ya. Kalau zakat kewajiban. Kalau infak itu harta. Kalau sedekah itu umum. Makanya tersenyum itu sedekah itu. Tabassumuka fi ahika laka sedekah. Makanya kalau tidak ada uang tak senyum ki saja. Ketemu orang itu sudah bersedekah itu. Bahkan berjalan ke masjid itu sedekahnya tubuh. Ada yang orang lupakan, wakaf. Ini wakaf yang paling pokok Pak. Zakat itu kan memang kewajiban. Sedekah itu temporer. Tapi wakaf itu yang berjalan terus. Iya, mestinya kita punya wakaf. Masa kita yang kerja setiap hari, pontang-panting, kemudian kadang ada yang kita